Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Wahyuli dari SMA Negeri 2 Palembang. Pada saat ini saya akan melaksanakan tugas wawancara dari PPG yang saya wawancarai teman saya Emma Hardianti dari Serumpun Bahasa. Begini Bu Emma. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Emma? Alhamdulillah baik. Ya, di sini saya mohon bantuannya beberapa kesulitan yang dihadapi pada saat kita mengajar. Pertama, kesulitan apa saja yang Ibu temukan pada saat proses belajar mengajar? Sebetulnya kalau dikatakan kesulitan itu ada banyak. Cuma kalau dalam bahasa asing itu, apalagi bahasa Perancis, itu kesulitan yang sering dialami oleh siswa itu mereka kesulitan membaca tulisan dan juga mengucapkan kata-kata dalam bahasa Perancis, karena antara tulisan dan ucapan itu kalau dalam bahasa Perancis memang berbeda. Karena itu seperti bahasa Inggris juga ya. Ada dibacanya beda dengan tulisannya. Iya, betul seperti itu. Terus apa saja yang apa saja tadi kesulitan tadi udah ya. Salah satunya membaca cara membacanya siswa itu sulit untuk dipahami ya. Pasti berhubungan juga dengan pengucapannya karena ucapannya memang berbeda. Ya, itu salah satu kesulitannya. Terus bagaimana mengatasinya sehingga siswa itu bisa tidak bosan ya, salah satunya sehingga dia suka dengan bahasa asing tersebut. Jadi trik supaya siswa tertarik dengan bahasa asing. Gitu kan? Gitu. Jadi dia kan merasa kesulitan, kemudian kita mempunyai usaha kan sehingga dia menyukai atau mempunyai faktor apa yang membuat dia tertarik menjadi itu kan. Yang pasti yang pertama sebagai guru bahasa memang kita harus kreatif ya, bahwa mengajar itu tidak boleh monoton. Jadi kalau misalnya hanya menulis kemudian mereka mencatat, atau kita mengajar hanya satu arah, kita banyak ceramah, anak hanya diam saja, itu pasti membosankan. Jadi yang terpenting itu sebetulnya kita memotivasi siswa, harus mengajak siswa itu untuk aktif di kelas. Jadi kalau saya mengajar di kelas itu dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Ada kalanya dengan metode misalnya permainan gitu. Misalnya kalau kita sedang belajar angka, itu kan menyebut angka dalam bahasa Perancis itu tidak mudah ya bagi yang sedang belajar. Nah itu saya pakai metode yang tebak angka itu dengan alat yang ditaruh di atas kepala, kemudian nanti berkelompok mereka satu-satu menjawab secara bergiliran angka itu penyebutannya bagaimana. Jadi dengan sistem permainan seperti itu, pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan dan mereka juga dapat akhirnya bisa menyebutkan angka dalam bahasa Perancis itu dengan tepat. Nah, itu salah satu. Itu semua diusahakan supaya siswa tersebut menyenangkan pelajaran. Intinya kuncinya ada di gurunya, bagaimana supaya kita bisa mengajar itu dengan berbagai cara lah, supaya siswa tidak bosan. Kemudian ada lagi faktor apa saja yang membuat literasi itu siswa itu masih rendah? Ya, kalau mungkin bukan hanya di pelajaran bahasa Perancis saja ya, mungkin untuk di semua bahasa. Kalau kita bicara literasi, memang siswa itu sepertinya malas dalam hal membaca, itu malas. Mereka lebih suka bicara, lebih suka ini daripada membaca. Nah ini kalau saya punya strateginya itu untuk literasi, biasanya mereka saya berikan gambar. Misalnya kita mau membuat cerita bersambung gitu ya, saya berikan gambar-gambar yang dia itu bisa dirangkai menjadi sebuah kalimat, sehingga tidak mau mereka menulis dan mereka akhirnya membaca hasil tulisan mereka tadi. Kalau itu sudah menjadi beberapa, bisa dijadikan paragraf, akhirnya mereka mau tidak mau membaca. Dan saya juga berusaha untuk memberikan teks-teks pendek atau singkat kepada siswa, dan itu biasanya secara berkelompok. Teks-teks misalnya teks naratif atau teks deskriptif itu secara berkelompok berdiskusi, kemudian nanti mereka bertanya jawab di situ. Mau nggak mau kan untuk menemukan jawaban mereka harus literasi membaca. Jadi isi dari teksnya itu apa, dan itu nanti pasti ada presentasinya kan untuk bisa membaca. Jadi salah satu caranya mungkin agak sedikit dipaksa gitu untuk mereka bisa membaca itu, tapi itulah salah satu cara supaya membiasakan mereka mau membaca dan juga berbicara dalam bahasa Perancis. Kemudian upaya apa sehingga dia bisa melaksanakan literasi itu?
upaya yang saya lakukan sebetulnya kalau ini ya kita kasih pengertian bahwa kalau namanya membaca itu penting. Jadi dan ini saya berusaha, kan kalau kita tahu sekarang nih sudah canggih ya, jadi membaca tidak harus dari buku tapi lewat gadget bisa. Tapi saya juga ingin menumbuhkan rasa cinta ke anak bahwa buku itu tetap salah satu sarana yang sampai saat ini tuh tetap tidak tergantikan dengan teknologi yang lain. Itu saya bercerita tentang misalnya ada komik atau novel dalam bahasa Prancis, saya pinjamkan ke mereka seperti ini gitu kan. Apa istilahnya, bahwa novel dalam bahasa Prancis seperti ini, komiknya seperti ini. Nah, dengan kalau komik mereka tertarik karena di situ kan ada gambar, mau nggak mau mereka membaca. Oh ternyata lucu juga gitu, walaupun mungkin masih memerlukan beberapa untuk bisa menerjemahkan, untuk memahami isinya. Tapi mereka tertarik dengan bentuk komik. Bahkan di salah satu buku pelajaran bahasa Prancis, di buku Lemak itu ya, Lemak buku cetaknya Magasin, itu di situ disisipkan ada semacam kayak kartun gitu ya, kayak komik gitu, ada komik-komiknya. Jadi mereka senang membaca itu dengan cerita bergambar tadi. Jadi seorang guru itu berupaya semaksimal mungkin bagaimana usaha supaya anak tadi bisa mengikuti literasi supaya terus menerus suka dengan literasi tersebut ya. Karena membaca itu jarang sekali siswa itu menyukai karena suka membosankan salah satunya. Karena untuk mengetahui cerita pasti perlu membaca, iya kan? Jadi usaha Ibu Emma banyak dengan cara menggunakan novel. Jadi novel atau komik, terutama komik kan ada gambarnya dan gambar. Terus